Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tausiah kita pada siang hari yang berbahagia ini masih dalam seputar fikih ibadah, yaitu syarat sah dilaksanakannya salat. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai seorang muslim memang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang akan selalu mengikuti perintahnya. Maka salah satu dari perintah utama yang Allah perintahkan kepada kita yaitu ibadah salat. Maka dalam hal ini kaum muslimin, bahwa kita harus memahami apa saja sebenarnya yang menjadi syarat sah kita melaksanakan salat. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, yang menjadi syarat sah melaksanakan sholat, yang pertama suci badan, pakaian dan tempat. Badan kita suci, pakaian kita suci, tempat yang kita ibadahi juga suci. Dan alhamdulillah kalau untuk hal ini sangat mudah untuk kita yang sudah berada di kota ini. Ada masjid yang telah siapkan, setiap hari dibersihkan masjid ini. Begitu juga kita selalu memilih pakaian-pakaian terbaik ketika melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga badan pun sudah kita upayakan untuk suci. Lalu ada orang pernah bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita berkeringat? Kita dari luar mungkin sedang jalan kaki ke masjid berkeringat, itu bagaimana? Maka di dalam Islam Bapak Ibu yang tetap kalau syariat, keringat tidaklah dikategorikan najis. Sehingga ketika kita berkeringat, dan bisa jadi dalam sholat tiba-tiba mati lampu sehingga pendingin tidak hidup, otomatis kita berkeringat semua, maka ini tidak mengapa karena tidak terkategori hal yang akan membatalkan ibadah sholat kita. Jadi yang pertama itu suci badan, pakaian dan tempat yang menurut normal pada umumnya. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu sitrul aurat, menutup aurat, Pak. Jadi kalau laki-laki sekurang-kurang auratnya dari pusar sampai ke lutut, itu sekurang-kurangnya. Dan ini biasanya dilaksanakan kalau yang seperti itu ketika berada di dalam ruangannya sendiri. Tapi kalau di tempat umum sebagaimana yang Bapak pakai, inilah dia pakaian yang sempurna namanya. Bukan sekurang-kurangnya, sudah sempurna. Ketika dari leher sampai ke kaki seorang mukmin itu menutupnya, khususnya laki-laki, maka ini sudah dikategorikan sitrul aurat atau menutup aurat. Kalau perempuan atau wanita, itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, seluruh tubuhnya. Namun ibu-ibu, tidak hanya di dalam sholat kita harus menutup seluruh tubuh kita, tapi ketika keluar rumah itu pun juga wajib menutup aurat.
Namun di dalam sholat tadi syarat sahnya adalah tutup aurat. Kalaulah setiap hari seorang wanita keluar rumah sudah tutup aurat, yang hanya nampak muka dan telapak tangan, maka pakaian itu pun bisa digunakan untuk sholat, Pak, karena sudah tutup aurat. Tapi bukan pas body, kan ciri-ciri pakaian perempuan itu termasuk ibadah, Bapak Ibu. Yang pertama menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua syaratnya pakaian wanita tidak transparan. Yang ketiga tidak pas body, tidak ketat. Kemudian tidak membayang-bayang. Kan ada memang dia tidak transparan, tapi ada pakaian itu, kain itu sehingga membayang bentuk tubuhnya, maka ini dilarang. Maka di dalam Islam untuk kehati-hatian, walaupun mungkin ada wanita yang keluar rumah sudah tertutup auratnya, ketika dia sholat masjid dikasih lagi mukena untuk kehati-hatian. Walaupun pakaiannya di luar tadi sudah sah untuk ibadah sholat, tapi kehati-hatian. Bisa jadi dia tadi mungkin berkeringat dan lain sebagainya, tiba-tiba membayang bentuk tubuhnya, nanti bisa dikategorikan sholatnya tidak sah. Maka kalau ini terjadi Bapak Ibu, misalnya ini Pak, misal ya, baik laki-laki maupun perempuan sholat dari luar sudah tutup aurat nih, tiba-tiba kadang, mohon maaf Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, kadang-kadang memakai celana itu lepis misalnya, pas dia sujud naik, kalau nggak baju singletnya naik, atau mohon maaf celana yang dipakainya mundur, itu bisa tak sah sholatnya, Pak. Sudah terbuka aurat kita. Atau tiba-tiba kita pas mau ruku, mohon maaf, karena saking ketatnya celana, koyak, krak, itu batal, langsung keluar Pak dari sholat. Karena itu syarat. Jangan dilanjutkan. Jangan pura-pura tak tahu kan. Pas koyak pura-pura tak tahu, jalan itu. Jangan, karena nanti sayang. Karena kita malu, akhirnya kita biarkan diri kita tengok, apalagi sempat nengok kiri kanan, kan ini dilarang Nabi juga. Karena di masa Rasulullah, Aisyah salah satunya pernah menanya Rasulullah, bagaimana kalau orang sholatnya itu tidak lihat tempat sujud. Artinya apa? Kayak kejadian tadi, tengok kiri kanan tak ada yang lihat dia. Maka kata Rasulullah, mata yang seperti itu layak dibakar api neraka. Tapi hukumnya Bapak Ibu makruh. Walaupun disampaikan Nabi layak dibakar. Artinya itu adalah perbuatan dibenci Nabi. Makanya untuk itu Bapak Ibu, kita harus pilih pakaian yang terbaik supaya tidak mengganggu ibadah kita. Apalagi sempat kita merasa tidak nyaman melihat kiri kanan. Jadi baju, kaos, pastikan Pak ketika kita sujud tidak tersingkap dia. Karena ini syarat sah sholat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi sholat itu menghadap kiblat. Kalau ke Baitullah langsung lihat Ka'bahnya. Nah di sini bisa melihat pakai kompas atau apa. Misalnya Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah kita sudah pas. Kalau secara mudahnya kita menghadap arah barat, tempat terbenam matahari. Sekarang mungkin ada aplikasi yang bisa melihat tempat kiblat. Buka saja HP, arahkan, dia kena nampak Ka'bah di situ, itulah dia arahnya. Intinya Bapak Ibu menghadap kiblat. Hanya dua tempat seorang muslim boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat. Yang pertama, sholat di atas kendaraan, baik itu kapal laut, pesawat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika dalam keadaan jihad. Jihad itu Bapak Ibu, ibadahnya itu berbeda. Dia ada dua model sabnya. Satu, menghadap musuh. Ya Pak? Jadi sholat itu tidak menghadap kiblat, menghadap musuh. Makanya sholatnya cuma satu rakaat kalau jihad Pak. Walaupun sholat apa saja saat itu satu rakaat saja. Jadi ketika ada dua sab, sab pertama sujud atau ruku, yang sab belakang diam dulu. Itu namanya disebut sholat khauf. Sholat dalam keadaan waspada. Jadi ketika yang di depan sujud, yang lain belum. Yang tadi sudah selesai sujudnya, mereka salam karena satu rakaat saja, baru ini ruku. Ini waspada, standby. Maka juga saat itu dibolehkan membawa senjata ibadahnya. Jadi hanya dua tempat ini yang boleh seorang muslim tidak menghadap kiblat.
dalam kendaraan, mungkin Bapak naik haji kan perjalanan cukup jauh, sampai berapa jam, dari Jakarta kadang sampai 9 jam, kan gitu Pak, melewati waktu sholat. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, syarat sah sholat itu mengetahui fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya. Apa itu fardu-fardu? Seorang mukmin yang sholat harus tahu mana rukun, mana yang sunnah. Supaya apa? Tidak keliru Pak. Tidak keliru bagaimana? Ketika bisa jadi yang Bapak lupa itu adalah sunnahnya, akhirnya Bapak ragu dalam sholat, kan gitu, karena tak tahu kalau itu sunnah, karena kebiasaan saja. Akhirnya kita nanti begitu karena berjemaah, aduh saya lupa tadi nih, diulang sama dia karena tidak ngerti. Jadi rukun sholat itu ada 13, itu menurut jumhur ulama. Namun kalau Imam Syafi'i menambah jadi 18 dia Pak. Baca ayat termasuk hal yang dirukunkan sama Imam Syafi'i. Termasuk keluar, harus ada niat keluar dari sholat, termasuk rukun Imam Syafi'i. Kan kalau rukun itu kan niat, berdiri bagian kuasa, takbiratul ihram, ruku dengan tumak ninah, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian sujud dengan tumak ninah, kemudian duduk antara sujud, terus duduk tasyahud akhir. Jadi kalau duduk tasyahud awal lupa, maka itu tidak membatalkan, karena itu sunnah, kan gitu Pak. Yang wajib itu duduk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, kemudian salam, baru tertib. Itulah dia 13. Di luar itu mengangkat tangan, ini sunnah. Maka sunnah dalam sholat itu nanti ada sunnah abad, ada hayat. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Yang penting Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui, mengetahui fardu-fardu dan sunnah-sunnahnya. Jadi inilah Bapak Ibu makan Allah, kategori hal yang menjadi syarat sah sholat. Yang satu lagi adalah masuk waktu. Waktu mesti sesuai. Sekalipun ada yang semangat ingin ibadah, kalau belum waktunya tidak sah dia Pak. Ya kan? Semangat ingin sholat zuhur tapi jam 10 pagi, itu tak sah. Kenapa? Belum waktunya. Nah, jadi itu juga sholat subuh, tuh bangun dia semangat jam 4 subuh tuh. Sholat subuh hampir jam 5. Dia sholat jam 4 tuh, enggak, tahajud aja lah waktu itu kalau semangat. Jadi harus masuk waktu. Jadi Bapak Ibu Allah, mudah-mudahan dengan pengetahuan kita, mungkin semuanya sudah tahu ini tentang syarat sah sholat, tapi hanya mengulang-ulang, paling tidak mengingat-ingat kita, supaya nanti ketika dalam ibadah tidak ada muncul syak atau ragu, sehingga kita lebih khusyuk, lebih tawadhu, lebih tenang, dan mudah-mudahan ibadah salat kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.